Saya tekankan kembali, pelaku eksekutor bukan saudara. Itu sama seperti yang saya katakan 2 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sodobono, di channel YouTube Sodobono Official. Apa kabar teman-teman sekalian? Masih dalam rangka mengawal kasus Subang. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan kembali di kesempatan kali ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita juga bisa flashback ya ke video-video saya di setahun atau 2 tahun yang lalu gitu. Dan sering sekali banyak pertanyaan berkaitan dengan eksekutor. Orang yang menghabisi kedua almarhumah. Di kesempatan kali ini, saya meyakinkan kembali bahwa saya konsisten dengan apa yang saya lakukan dari awal sampai saat ini. Hingga nanti terbukti apa-apa yang saya katakan. Insya Allah, yang jelas apa-apa yang saya katakan itu bertujuan untuk menguak siapa pelaku sebenarnya. Walaupun apa-apa yang saya lakukan ini tidak bisa dijadikan fakta, tidak bisa dijadikan bukti untuk di kasus hukum. Cuma setidaknya apa yang saya lakukan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pihak-pihak berwenang dalam rangka menyidik kasus ini. Gitu ya. Jadi prediksi saya dari awal sampai saat ini tidak berubah, bahwa ada pelaku eksekutor bukan saudara. Saya tekankan kembali, pelaku eksekutor bukan saudara. Itu sama seperti yang saya katakan 2 tahun yang lalu. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak pernah berubah, tidak pernah mencela-mencele. Apa yang saya katakan dari awal sampai sekarang akan saya review kembali. Nah kemudian, kenapa saya bisa mengatakan pelaku eksekutor tidak saudara? Karena saya melakukan komunikasi dengan jin atau ras jin yang ada di sekitar TKP. Tapi sekali lagi, bangsa jin juga bisa menyesatkan. Tapi informasi yang saya dapat seperti itu teman-teman. Percaya atau tidak ya monggo-monggo saja silakan. Tapi saya bisa dibilang apa yang mereka sampaikan, saya sampaikan kembali. Bahwa pelaku eksekutor bukan saudara. Kemudian, komunikasi saya berlanjut kepada ras-ras jin yang ada di sana, terutama paling banyak di sana aja ras Aruha ya, Aruha banyak di sekitar TKP itu, jenis ras Aruha namanya ya. Jadi saya berkomunikasi kembali dengan jin yang ada di sekitar TKP dan saya menanyakan pada saat itu, monggo dilihat cek di video-video saya. Nanti coba saya taruh di kolom deskripsi apa-apa yang saya katakan ini, biar teman-teman bisa flashback kembali dan tidak berpikir-pikir bahwa Mas Sodo hanya mengada-ngada saja nih gitu ya, tapi bisa nanti ditonton karena jejak digital tidak akan hilang teman-teman sekalian. Saya tanyakan kembali, ada berapa orang yang ada di TKP pada saat kejadian, dan tidak bersuara, dia hanya memberikan simbol 3. Apakah benar 3 orang? Atau yang mengeksekusi 3 orang? Bisa jadi apakah lebih orang-orang di situ? Apa si jin ini hanya melihat 3 orang itu yang mengeksekusi? Walau alam, percaya atau tidak, monggo silakan diasumsikan sendiri ya. 3 orang ini melakukan tindakan tersebut kepada kedua almarhumah. Itu yang dilihat oleh bangsa jin yang ada di sekitar situ, yaitu rasnya Aruha. Ada lagi muncul pertanyaan, apakah ada wanita gitu ya? Itu sering sekali dulu di areal TKP, tapi sayangnya mereka tidak mengatakan melihat wanita.
Walau alam, namanya bangsa jin. Terserah dia mau ngasih informasi yang seperti apa, ya mulut-mulut dia gitu ya. Tapi kita sebagai manusia sekali lagi jangan percaya 100% dengan pesan yang disampaikan oleh kaum bangsa mereka. Tapi mudah-mudahan barangkali di sana ada jin yang memang muslim yang membantu saya ya, dalam melakukan komunikasi dan memberikan informasi yang tepat. Walau alam juga tidak tahu kita ya. Yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin dengan cara-cara atau kemampuan yang saya miliki pada saat itu. Jadi eksekutor bukan saudara yang dilihat 3 orang bisa jadi lebihkah? Walau alam nggak tahu. Bisa jadi lebih. Kemudian apakah ada wanita? Mereka tidak menjawab. Apakah wanita ini datangnya belakangan? Jadi si jin ini melihatnya hanya 3 orang itu. Walau alam, apakah bisa lebih dari 3 orang? Karena si jin ini pada saat itu sudah subuh. Mereka sibuk, ada yang ya, ada yang mau sholat subuh barangkali ya, mau beribadah si jin-jin itu. Ada yang mungkin mau kembali ke tempat tidur dan sebagainya ya. Walau alam. Mungkin pada saat itu yang mereka lihat hanya 3 orang. Jadi teman-teman sekalian, saya sampai sekarang tidak pernah berubah. Saya mencurigai orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini sudah saya sampaikan juga di channel saya dulu dan sudah saya sampaikan juga kepada oknum-oknum yang memang di Subang itu ya meminta kepada saya, minta kasih tahu gitu siapa yang Anda curigai Mas Odo gitu. Saya beritahu kepada mereka dan tidak berubah sampai sekarang. Kemudian para netizen menanyakan kepada saya juga eksekutornya, pelakunya siapa. Saya juga tidak berubah sampai sekarang. Jadi kita buktikan nanti karena saya yakin 100% kasus ini akan segera meledak ya. Akan segera terungkap siapa pelaku sebenarnya dan nanti kita akan buktikan apakah prediksi saya ini benar atau salah. Saya nanti tidak bisa juga akhirnya menyalahkan, oh itu kan bangsa jin. Enggak, saya yang bertanggung jawab dengan perkataan-perkataan saya. Jadi teman-teman sekalian, kita doakan semoga kasus Jalan Cagak ini dalam waktu dekat bisa terungkap. Walaupun banyak di luar sana para penonton yang sudah jenuh ya, istilahnya sudah hilang apa istilahnya ya, harapannya dalam kasus ini, akhirnya berkata ya nggak mungkin terungkap, mungkin 10 tahun lagi gitu ya. Mudah-mudahan bisa menyangkal perkataan mereka dan mengembalikan semangat mereka kembali lagi memantau kasus Subang gitu ya, dan yakinkan bahwa memang kasus ini akan segera terungkap. Jadi ayo kita bersama-sama terus. Selagi masih ada saya dan teman-teman YouTuber Subang mengawal kasus Subang, insya Allah kami berkeyakinan keras bahwa kasus ini akan terungkap. Tapi tidak disertai dengan doa dan dukungan dari teman-teman, apalah artinya kami semua ini. Yang jelas kita mari bersama-sama mengawal kasus ini sampai tuntas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.